Baik, saudara, kita lanjutkan sapa redaksi on location. Waduh, jadi luar biasa ya. Jadi memang boleh dikatakan ya, walaupun dari awal, tapi paling tidak kami mengapresiasi lah Pak Ketua, Bu Yudi juga, bahwa memang KPID Bali berkomitmen betul ya untuk keterkaitan dengan konten lokal, kemudian pemberdayaan lokal ya. Tentunya supaya memang kelokalan, kearifan lokal ini, apalagi Bali yang sudah terkenal luar biasa, mendapat porsi yang baik gitu. Tapi sebelum kita masuk mempertajam tentang lokal nih Pak Agus. Nah, ini kan juga sekarang ini sedang rame-ramenya migrasi TV analog ke digital gitu ya Pak. Masyarakat juga banyak bertanya, sebetulnya apa migrasi televisi analog ke televisi digital? Mungkin dari Pak Agus selaku Ketua KPID bisa memberikan sedikit Pak penjelasan kepada masyarakat, sebetulnya apa yang di pengertian dari TV digital ini, seperti apa bentuknya, kemudian apakah sama dengan yang menggunakan internet tadi, OTT tadi gitu ya. Silakan Pak. Baik, Agus. terima kasih Pak Bambang. Jadi memang kalau berkaitan dengan perubahan analog ke digital ini namanya ASO. Jadi analog switch off. Ini adalah bagian dari turunan Undang-Undang Cipta Kerja November 2020. Jadi sejak Undang-Undang Cipta Kerja itu disahkan, khususnya dalam dunia penyiaran, ada waktu 2 tahun bagi TV untuk beralih ke digital. Jadi kenapa beralih ke digital? Satu tentu karena teknologinya lebih canggih, suaranya lebih jernih, dan gambarnya lebih bagus. Itu Indonesia adalah negara yang mungkin paling terakhir yang menuju ke digital. Dari 156 negara, Indonesia merupakan negara yang 104 sekarang menuju ke digital. Jadi sebetulnya agak jauh ya? Karena program ini sudah lama sekali, mungkin dari 2007 dan sebagainya. Cuman terkendala karena infrastruktur. Teman-teman TV yang sekarang exciting dengan TV analog ini kan tentu berubah nanti. Mungkin infrastrukturnya, baik towernya maupun SDM-nya maupun box-nya dan sebagainya itu harus berubah. Jadi ini artinya begini, TV analog ke TV digital itu hanya pindah rumah dia. Pindah rumah dari analog ke TV digital. Nah, saya perumpamakan begini, ada frekuensi misalnya 20. Sekarang menciut menjadi 10. Disinilah dipakai untuk TV digital. Nah, 10 ini nanti bisa dipakai untuk kekuatan internet, kemudian untuk BNPB. Jadi ini banyak sekali bisa digunakan oleh lembaga-lembaga negara lain untuk negara kita untuk frekuensi ini. Kita kan sekarang terlalu boros dengan menggunakan analog itu. Jadi boros frekuensi. Sama dengan kasarnya seperti kita dengar radio dulu lah. Radio kan pakai puter lama sekali. Kalau digital kan sekian sudah pas. Itu maksudnya. Lalu apa yang bisa dilakukan oleh masyarakat? Ini mulai berlaku April 2022. Itu masih ada proses transisi. Bahkan sekarang sebetulnya sudah ada sekitar 10 TV yang sudah beralih ke TV digital. Nah, dengan 2 siaran ya, analog siaran, kemudian digital siaran. Nanti paling lambat tanggal 2 November 2022 itu harus sudah semua hilang. Jadi masyarakat yang ada nonton TV sekarang ini tidak akan lagi ada TV di situ. Tidak lagi menangkap di frekuensi itu. Betul. Jadi semua sudah pindah ke digital. Nah, jadi khusus untuk di Bali, ada di Bali dari konsekuensi aturan itu ada namanya pemenang MUX, multiplexing. Nah, ini yang memenang MUX ini ada misalnya adalah TVRI, ada Metro TV, ada Antv, ada Nusantara TV. Jadi nanti tower-tower yang ada itu mereka berkewajiban membangun tower, kemudian naruh MUX-nya di situ. Jadi dari satu MUX itu ada 8 frekuensi atau beberapa kanal ada di situ. Yang bisa dipakai oleh lembaga penyiaran lain, termasuk lembaga penyiaran lokal. Jadi teman-teman TV yang exciting yang tidak menang MUX itu nanti kan otomatis akan beralih ke sini. Nah, itulah yang menjadi kendala kemarin, infrastruktur mereka diapain itu. Misalnya kayak misalnya TV lain, misalnya Indosiar, RCTV, dia harus gabung ke yang pemenang MUX ini. Nah, termasuk mungkin Kompas nanti kemana. Nah, itu yang menjadi kendala kemarin sehingga persoalannya agak lama. Tapi ini sudah menjadi keputusan dan masyarakat bagaimana? TV-nya bisa nggak dipakai? Yang TV tabung mungkin belum bisa. Tapi TV-TV lain yang sudah ada digitalnya tinggal membelikan set top box. Jadi tinggal membelikan STB itu sekitar mungkin harganya 200 sampai 500 itu nanti bisa beralih. Namun demikian untuk khusus pemenang MUX yang ada di Bali, mereka berkewajiban memberikan set top box itu. Baik. Jadi
khusus kepada kakak miskin dan sebagainya. Ada kewajibannya total di Indonesia harus menyediakan 6,7 juta set-top box seluruh Indonesia. Oke, jadi intinya gini Pak ya. Jadi masyarakat tidak usah khawatir bahwa TV yang lama bisa menangkap TV digital, hanya kalau yang belum dia smart TV boleh dikatakan atau digital TV, dia harus menggunakan satu alat yang namanya set-top box. Itu yang agak beda. Jadi tidak usah merubah ini, tidak usah mengganti televisi dan TV. Nah ini, yang sudah pasti ini sebuah teknologi dan keniscayaan bahwa nanti November 2 November 2022 analog off semua ke digital. Ya. Lebih bersih, teknologi lebih canggih, suaranya lebih jernih. Berarti ini salah satu bisa menjawab juga Pak Agus bahwa selama ini kan yang Bali Utara ini itu kan black spot, tidak bisa menerima. Berarti ini salah satu jawaban. Nah ini salah satu jawaban dari black spot di Singaraja, Buleleng adalah gitu. Karena gini, para pemenang MUX ini ada 4 ini, dia berkewajiban mengcover minimal 80% wilayah di tempat dia menang MUX. Jadi misalnya kalau di Bali 80% termasuk Buleleng. Buleleng kan ada sekitar 50% itu wilayah Bali. Jadi dia harus menang dan harus mengcover dengan membuat tower. Dan beberapa TV khususnya yang saya dengar informasi sudah ada yang membuat. Misalnya ada yang di Gilimanuk, kemudian di Pegayaman, kemudian ada di Bukit Seger, di Karangasem. Itu ada 6 tower yang sudah dibuat oleh salah satu TV misalnya. Itu dia mampu mengcover beberapa wilayah. Kemudian termasuk juga TV yang baru, salah satu misalnya ada pendatang baru itu, dia sekarang lagi survei. Jadi bagaimana dia menaruh titik di Pegayaman, dan ini sesungguhnya Pemprov Bali mengantisipasi itu dengan adanya tower bersama nanti rencana di Pegayaman, dan mudah-mudahan ini ditindaklanjuti oleh lembaga penyiaran. Jadi jangan khawatir, Buleleng nanti akan bisa mendapatkan siaran. Tidak lagi menggunakan parabola. Karena saya kebetulan warga Buleleng, kalau saya nonton itu harus pakai parabola. Betul. Tidak bisa ini. Jadi nanti mudah-mudahan dengan TV digital mereka bisa tercover lah. Sama dengan yang bagian selatan ya. Ya, betul. Luar biasa. Bu Yudi, kita lari ke konten lokal lagi nih, karena memang apa yang menjadi upaya dari KPD kemudian supaya konten lokal ini juga kan tentunya KPD tadi salah satu mitra atau membantu juga, selain dia mengawasi, dia juga memonitor, kemudian juga mungkin memberikan pendampingan atau masukan kepada lembaga penyiaran supaya mereka akhirnya 10% yang minimal yang disyaratkan tadi memang muatan-muatan lokal ini betul-betul dipakai oleh lembaga penyiaran untuk memberikan wadah untuk ke konten-konten lokal ini. Bagaimana Bu Yudi? Kami di pengawasan isi siaran, terus terang untuk konten lokal ini menjadi prioritas pengawasan kami. Ya, jadi benar-benar konsentrasi kami ke arah konten lokal ini. Karena terus terang Pak Bambang, syarat 10% minimal dari total jam siaran itu bahwa harus menayangkan konten lokal, itu sebenarnya lembaga penyiaran ini baru memenuhi, jadi pas-pasan banget 10%-nya itu. Jadi ada potensi untuk turun. Nah seperti itu. Ini pemantauan kami yang terus-menerus kami lakukan berkesinambungan ini, kami upayakan untuk memonitor itu jangan sampai turun juga gitu loh. Karena ada beberapa televisi, TV SSJ yang memang kadang dia ada angkanya di bawah 10%. Jadi kita genjot. Nah, kita kunjungi, kita lakukan monef atau monitoring evaluasi ke lapangan. Apa kendalanya? Ya, kendala mereka apa seperti itu. Oh, itu didialogkan ya? Iya, kita berdialog. Jadi dan kalau bahkan seperti yang Pak Agus sudah lakukan beberapa waktu, kebetulan saya tidak ikut waktu itu. Jadi beliau juga melakukan pendekatan secara langsung kepada para petinggi LP yang ada di pusat, TV yang ada di pusat seperti itu, agar konten lokal ini menjadi konsentrasi kita bersama gitu loh. Tidak hanya dari diawasi KPID, tapi harus menimbulkan kesadaran juga dari LP ini untuk terus memproduksi konten-konten lokal supaya syarat 10% itu tercapai. Kalau keterkaitan dengan tadi SDM bagaimana Bu? Sudah optimalkah menyerap SDM lokal untuk terlibat di dalam lembaga? Terus terang belum optimal. Jadi itu kita himbau terus, jadi kita dorong terus lembaga penyiaran khususnya SSJ. Jadi setiap kita kunjungan, setiap kita evaluasi, kita selalu menekankan itu, gunakan SDM setempat. Itu untuk penyerapan tenaga kerja juga, kan seperti itu. Jadi ini sedang berupaya ke arah sana. Mudah-mudahan mungkin ke depannya ini bisa lebih baik progresnya Pak Bambang.
Nanti kita lanjut lagi ya Pak. Ya. Pak Agus, saya juga ingin tahu bagaimana kemudian gini masuk ukuran atau program-program apa yang boleh atau usulan mungkin dari KPID supaya lembaga penyiaran itu buatnya begini-begini. Nanti kan larinya saya dengar-dengar akan ada award juga. Ada reward lah, penghargaan kepada mereka gitu. Tentunya kan program-program ini ya, program-program lokal yang memenuhi syarat-syarat tadi ya Bu ya. Kita tahan dulu ya Pak Agus ya sama Bu Yudi. Saudara jangan kemana-mana, kita akan lanjutkan Sapa Redaksi On Location setelah yang satu ini.